Hembuskan napas panjang, lalu ia menatap Zaida. Nanti malam, jangan harap kamu bisa lolos dari saya. Zaida menelan ludahnya dengan susah payah, agak merinding juga dengan ekspresi serius di wajah Firza. Mana Zaida dari tadi menggoda Firza terus pula gara-gara kejadian semalam. Saya berangkat ya, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Firza pergi, sementara Zaida geleng-geleng kepala melihat tingkah laku suaminya yang agak lain hari ini. Hari ini, Firza pulang ke rumah ketika waktu sudah hampir maghrib. Matahari sudah turun dan terang telah berganti gelap. Tadi siang, Firza bahkan tidak pulang untuk makan siang karena memang acaranya full seharian di Kodim. Ia benar-benar sibuk hari ini. Sampai rumah, Firza langsung mandi dan bersiap-siap salat maghrib bersama Zaida. Sebenarnya Firza lelah luar biasa, tetapi hari ini ia dan Zaida harus menghadiri undangan acara yang sudah mereka terima sebelumnya. Mas, hari ini jadi, kan jenguk bayi? Tanya Zaida. Firza mengangguk. Jadi dong, kan kita sudah beli kadonya. Iya sih, soalnya Mas kelihatan capek banget. Hari ini juga Mas sampai nggak pulang buat makan siang karena acaranya sibuk, kan? Firza tersenyum. Nggak masalah kok. Kamu siap-siap saja, biar saya istirahat sebentar. Zaida pun menurut. Lah segera ke kamar untuk ganti pakaian kemudian mengambil kado yang sudah mereka beli semalam. Zaida keluar lagi dengan gamis yang lebih bagus untuk acara formal. Berhubung mereka nanti sekalian mau datang ke pernikahan Dirga dan Valeri, jadi Zaida juga memakai gamis yang memang dikhususkan untuk acara-acara penting, bukan sekadar gamis polos yang biasa ia gunakan sehari-hari. Sudah siap? Tanya Firza. Iya, Mas. Kadonya juga jangan lupa. Zaida mengangguk. Aman. Mereka berdua pun berangkat untuk menjenguk istri anggota yang baru melahirkan itu. Kedatangan Zaida dan Firza disambut baik oleh keluarga pasangan tersebut. Firza mengobrol dengan anggotanya setelah N menyapa si istri sebentar, lalu Zaida tetap berada di kamar menemani si istri sambil melihat bayinya yang baru lahir. Wah, gemes banget anaknya. Lucu. Apa sudah dikasih nama Bu Doni? Tanya Zaida. Wanita itu mengangguk. Namanya sudah ada Bu Danki. Panggilannya Melati. Zaida tersenyum. Ia menyentuh jemari bayi mungil yang baru lahir itu. Cantik ya namanya, kayak anaknya. Semoga tumbuh menjadi anak yang solehah ya Dedek Melati. 93. Terima kasih, Bu Danki. Sama-sama. Setelah mengobrol beberapa saat, Zaida dan Firza pun pamitan. Mereka juga tidak bisa lama-lama karena ada jadwal selanjutnya untuk datang ke pernikahan Dirga dan Valeri. Menurut keterangan Firza, pernikahan Dirga dan Valeri diadakan di sebuah hotel yang ada di kota ini. Tentu hal itu atas permintaan Valeri, dan mereka sendiri yang membiayai, jadi bukan dari uang Dirga. Hotel itu letaknya tidak jauh dari rumah mempelai wanita, jadi Zaida dan Firza pun tidak harus jauh-jauh ke rumah Dirga yang berada di kampung, sementara dari pihak Valeri melakukan pesta besar, untuk acara di rumah Dirga hanya syukuran biasa. Valeri dan keluarganya tidak terlalu masalah, yang penting pesta rancangan keluarga mereka sendiri berjalan lancar di hotel. Perjalanan Zaida dan Firza menuju ke hotel itu hanya membutuhkan waktu 1 jam saja. Sepanjang perjalanan, Zaida merasa gelisah. Ia masih kepikiran dengan apa yang terjadi di tempat pembuangan sampah tempo hari itu. Mas Dirga bahkan berani ngajakin aku balikan di saat dia mau menikah, batin Zaida. Bukan haknya untuk memikirkan rumah tangga Dirga dan istri ke depannya, tetapi Zaida jadi kasihan dengan wanita itu. Kenapa? Zaida terlonjak kaget.
Ia menoleh kepada Firza yang sedang menyetir. Haha. Kenapa, Mas? Saya yang harusnya tanya kamu, Zaida. Kenapa? Kamu kayak gelisah gitu. Zaida menggeleng. Enggak kok. Firza menaikkan sebelah alisnya. Beneran kamu baik-baik aja? Iya, bener. Cuma perasaan Mas Firza aja kali. Firza mengangguk. Lah percaya saja dengan ucapan Zaida. Lalu, mereka pun sampai di hotel tempat pernikahan itu berlangsung. Firza dan Zaida masuk ke hotel setelah memarkirkan mobil. Zaida tetap memakai cadar karena itu Firza juga yang meminta. Zaida pun merasa lebih nyaman memakai cadar jika berada di kegiatan yang melibatkan banyak orang. Zaida hanya membuka wajahnya ketika di kegiatan resmi kesatuan dan acara persid saja. Ketika masuk, Zaida dan Firza bersalaman dengan orang tua kedua mempelai. Di situ, ada Bu Hasna, ibunya Dirga yang langsung mengenali Zaida meskipun ia memakai cadar. Zaida, ini beneran Zaida, kan? Zaida mengangguk. Iya, Bu, ini Zaida. Ya Allah, nak, ibu kangen banget sama kamu. Udah lama kita nggak ketemu, Zaida. Kamu apa kabar? Sehat-sehat aja, kan? Zaida dipeluk oleh Bu Hasna erat-erat. Di situ, Zaida balas memeluk. Meskipun ia bermasalah dengan Dirga, tetapi tidak dengan orang tuanya. Jadi, wajar jika Zaida masih nyaman-nyaman saja berinteraksi dengan Bu Hasna. Alhamdulillah, Zaida sehat, Bu. Ibu sendiri gimana? 94. Sehat juga, nak. Makasih sudah menyempatkan hadir di acaranya Dirga ya, nak. Zaida mengangguk. Interaksi tersebut sejak tadi diperhatikan oleh Firza. Melihat bagaimana ibunya Dirga tampak sangat menyayangi Zaida dan akrab, artinya Zaida dan ibunya Dirga memang sudah sangat dekat. Selamat ya Bu untuk pernikahannya Mas Dirga, ucap Zaida. Bu Hasna mengangguk. Lalu, Zaida pun menarik tangan Firza dan membawanya ke hadapan Bu Hasna. Oh iya, kenalin ini suami Zaida, Bu. Namanya Firza. Jadi, Mas Firza ini atasannya Mas Dirga di batalion, makanya Zaida juga ikut hadir di pernikahannya Mas Dirga karena untuk menemani suami, jelas Zaida. Bu Hasna agak kaget mendengarnya. Memang ia tahu jika Zaida sudah menikah, tetapi ia belum tahu jika Zaida menikah dengan atasannya Dirga sendiri. Meski begitu, Bu Hasna ikut senang dengan Zaida karena orang tua Dirga itu sebenarnya keduanya orang baik. Berbeda dengan Dirga. Masya Allah, Alhamdulillah, Zaida. Ibu turut senang mendengarnya. Meskipun kamu gagal jadi menantu ibu, tapi ibu sangat bersyukur kalau sekarang kamu jauh lebih bahagia. Zaida mengangguk. Firza sendiri heran. Ia sejak tadi hanya diam dan menyapa seperlunya saja kepada orang tua Dirga. Ia baru dengar jika Zaida Dirga menjadi menantunya Bu Hasna. Itu artinya, Zaida hampir menikah dengan Dirga. Firza ingin menanyakan hal ini kepada Zaida, tetapi ia sudah lebih dulu dihampiri oleh anggotanya yang juga datang ke pernikahan Dirga. Pak Danki. Firza menoleh. Pratu Asep. Firza dan Pratu Asep mengobrol sebentar sementara Zaida masih bercengkerama akrab dengan Bu Hasna. Lalu beberapa saat kemudian, Zaida undur diri. Bu Hasna pun masih sibuk juga menerima tamu bersama dengan keluarga mempelai perempuan. Di sisi Firza, ia juga sudah selesai mengobrol dengan Pratu Asep. Kita ke pelaminan ya, ngasih selamat ke mereka, kata Firza. Zaida mengangguk. Iya, Mas. Sebenarnya, hati Zaida merasa agak tidak nyaman. Kepelaminan, artinya berhadapan langsung dengan Dirga, tetapi inti dari datang di undangan pernikahan adalah memberikan selamat dan doa, jadi mereka harus tetap menemui kedua mempelai.
Saat naik ke pelaminan, Zaida berusaha sekeras mungkin untuk tidak bertemu pandang dengan Dirga. Firza yang duluan mengucapkan selamat dan Zaida mengikuti. Ratu Dirga, selamat atas pernikahannya, ucap Firza. Terima kasih, Pak Danki. Dirga sebenarnya bete luar biasa, tetapi ia tetap harus menghormati Firza sebagai atasannya. Ia memperkenalkan Firza dan Zaida kepada Valeri. 95. Yang, ini Pak Firza, Danki di tempat dinasku, dan ini istrinya, Bu Danki. Valeri tampak sangat menghormati Firza dan Zaida. Wah, salam kenal ya Pak Danki, Bu Danki. Terima kasih sudah menyempatkan datang ke pernikahan kami. Firza mengangguk, sementara Zaida menyalami Valeri. Selesai memberi selamat, Firza dan Zaida turun untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan. Di tengah menikmati hidangan pernikahan yang sudah disediakan, Zaida izin ke toilet. Ia sejak tadi agak gelisah karena harus bertemu Dirga, jadi ingin buang air kecil. Mas, aku ke toilet sebentar ya, pamit Zaida. Saya antar ya. Zaida menggeleng. Apalagi Firza juga sedang bersama salah satu anggotanya. Nggak usah, Mas. Cuma mau pipis sebentar aja kok. Tapi, nggak apa-apa, kasihan itu temennya Mas Firza kalau ditinggal. Firza mengangguk. Ya sudah, jangan lama-lama. Kalau lama saya susulin. Zaida terkekeh. Iya. Zaida pun buru-buru ke kamar mandi sendirian untuk buang air kecil. Tanpa Zaida ketahui, rupanya ada seseorang yang mengawasinya sejak tadi. Melihat Zaida berjalan ke kamar mandi seorang diri, orang itu pun diam-diam mengikutinya. 96. Sesuai dengan komando Firza tadi yang meminta Zaida untuk tidak lama-lama di kamar mandi, ia pun segera menuntaskan hajatnya buang air kecil. Selesai buang air kecil, Zaida segera mencuci tangan lalu mengeringkan sisa air di telapak tangannya menggunakan tisu kering yang juga tersedia di sana. Sebelum keluar dari kamar mandi, Zaida membenarkan hijab dan cadarnya terlebih dahulu. Kamar mandi hotel menyediakan kaca lebar yang di bawahnya ada wastafel untuk cuci tangan, jadi sekalian saja Zaida merapikan penampilannya. Ketika sedang merapikan penampilannya itu, Zaida tiba-tiba mendengar suara air mengalir. Seperti ketika ia membuang sisa air kotor di kamar mandi rumah dinas. Zaida mengernyit heran. Perasaan kamar mandi hotelnya terpisah antara yang perempuan dan laki-laki, gumam Zaida. Ketika Zaida masuk ke kamar mandi tadi, sama sekali tidak ada orang satupun. Makanya, Zaida berasumsi mungkin suara air mengalir itu dari kamar mandi sebelah. Biasanya kamar mandi hotel ada yang mirip dengan kamar mandi mall, yaitu berada satu wilayah antara laki-laki dan perempuan, hanya saja dibatasi dengan dinding sekat. Namun, kamar mandi ini khusus perempuan saja. Tadi Zaida melihat pelang tanda menuju kamar mandinya. Untuk kamar mandi laki-laki kalau dari pelang petunjuk arah yang Zaida lihat, harusnya menuju ke arah sebaliknya. Zaida memegang daun telinganya sendiri dari balik hijab. Apa aku halusinasi aja ya? Zaida mengendikkan bahunya. Ia kembali menatap pantulan wajahnya di depan cermin besar kamar mandi itu, kemudian memutuskan segera keluar. Jika ia terlalu lama di kamar mandi, Firza bisa benar-benar menyusulnya nanti. Ketika Zaida baru keluar dari kamar mandi, sol bawah alas kakinya tiba-tiba tergelincir dan membuat tubuhnya oleng. Zaida kaget dan sudah pasrah jika ia memang akan jatuh, tetapi tiba-tiba ada seseorang yang meraih lengan Zaida kemudian menariknya sampai wajah Zaida menubruk dada pria itu. Tak sampai di situ, orang itu malah seperti dengan sengaja memeluk Zaida. Astagfirullah. Zaida mengembuskan napas panjang. Ia mendongak dan seketika syok berat ketika tahu bahwa orang yang menolongnya sebelum terpeleset itu adalah
Dirga. Mas Dirga. Dirga tersenyum miring. Untung ada aku, kalau nggak kamu pasti udah kepeleset. Zaida berusaha menarik dirinya. Namun, Dirga malah seperti dengan sengaja menahan cengkermannya pada lengan Zaida. Hal itu tentu saja mengingatkan Zaida pada kejadian di tempat pembuangan sampah beberapa waktu lalu. Mas Dirga, lepas buah. Kurang ajar. 97. Zaida menoleh. Bahunya sudah ditarik menjauh dari Dirga. Di depannya ada Firza yang murka dan baru saja menghantam wajah Dirga dengan tinjuannya. Dirga terhuyung. Area di sekitar hidungnya berdenyut nyeri. Ia masih belum menyadari situasi saat ini karena Firza datang secara tiba-tiba. Kamu, buah. Omongan Dirga bahkan tidak sampai selesai, tetapi lagi-lagi Firza memberinya tinjuan sekuat tenaga. Ark! Dirga mengerang kesakitan. Tetesan darah turun dari salah satu lubang hidungnya. Ia mimisan. Zaida yang melihat adegan itu bingung dan takut. Kejadiannya begitu cepat, ia ingin melerai keduanya tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Belum lagi, Firza juga tampak benar-benar murka kepada Dirga. Kilatan di matanya berapi-api, dan kepalan tangannya sangat kuat hingga kuku-kuku pria itu memutih. Dirga yang berdiri sempoyongan karena dihajar oleh Firza berusaha untuk tetap sok kuat. Ia mengusap darah yang keluar dari hidungnya, tetapi ekspresinya wajahnya tetap tampak kesakitan. Dirga menatap Firza dengan tatapan nyalang. Dan ki apa-apaan sih? Firza meradang. Kamu yang apa-apaan? Berani kamu nyentuh istri saya, Napas Dirga agak putus-putus, belum lagi ia harus menahan nyeri luar biasa di sekitar hidungnya. Saya cuma nolongin Zaida. Tadi dia hampir kepeleset. Firza tertawa mencemooh mendengar pengakuan Dirga. Nolong kamu bilang. Masih berani kamu ngaku-ngaku nolong Zaida. Ya kenyataannya memang gitu, dan Ki harusnya berterima kasih sama saya. Kalau saya nggak nolong Zaida, dia pasti jatuh dan celaka. Kepeleset ya. Firza tiba-tiba menyeringai dan kepalan tangannya kembali berayun. Buah. Tinjuan ketiga kembali mendarat di wajah Dirga. Kali ini, ujung bibir pria itu yang berdarah dan memar kebiruan. Astagfirullah, Mas Firza. Zaida menjerit kaget. Ia pikir, 2 tonjokan tadi sudah cukup untuk Dirga, tetapi rupanya Firza masih belum puas. Kurang ajar, bentak Firza. Kepalan tangannya kembali mengerat, dan ia siap untuk kembali mendaratkan tonjokan kuat pada wajah Dirga, tetapi Zaida langsung menarik lengan sang suami. Mas udah. Mas Firza, stop. Aku mohon, Mas. Firza berusaha menarik lengannya dari pegangan Zaida. Lepaskan saya. Biarkan saya kasih pelajaran manusia brengsek seperti dia ini. Mas cukup. Mas Firza jangan bertindak kasar. Zaida masih berusaha